Nama saya Zahra Fatma-Fadila, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan keamanan pada sistem operasi Windows dan Linux. Pertama ada definisi dari sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan suatu perangkat lunak untuk mengatur dan mengelola perangkat keras serta melakukan operasi-operasi dasar pada sistem. Sistem operasi juga bertugas dalam mengelola semua sumber daya yang ada pada sistem komputer dan menyediakan layanan atau sistem calls untuk mempermudah penggunanya. Dalam menjalankan tugasnya, sistem operasi ini membutuhkan keamanan untuk melindungi dari berbagai ancaman. Nah, di sini ada beberapa tujuan keamanan. Yang pertama itu untuk kerahasiaan data atau confidentiality, agar data ini tidak dapat dibaca oleh pengguna lainnya. Yang kedua itu ada integritas data atau integrity, agar data tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna yang tidak memiliki hak akses. Nah, dalam integrity ini memiliki dua mekanisme. Yang pertama itu ada mekanisme preventif untuk mengontrol akses terhadap modifikasi, dan juga ada mekanisme detektif untuk mendeteksi modifikasi yang telah dilakukan oleh pengguna lain. Dan yang ketiga itu ada ketersediaan akses pada sistem atau availability, sehingga informasi itu selalu tersedia dan dapat diakses dengan cepat saat pengguna membutuhkannya. Di sini ada beberapa lapisan keamanan yang terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan fisik, merupakan pengamanan yang membatasi akses fisik ke mesin. Yang kedua itu ada keamanan lokal yang berkaitan dengan user dan hak-haknya. Yang ketiga itu ada keamanan root. Yang keempat ada keamanan file dan sistem file. Yang kelima itu ada keamanan password dan enkripsi. Yang keenam ada keamanan kernel. Dan yang ketujuh itu ada keamanan jaringan. Masuk ke dalam sistem keamanan Linux. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa keamanan Linux ini harus selalu dikontrol. Yang pertama itu karena ditemukan lubang keamanan atau security hole yang baru. Yang kedua itu karena kesalahan konfigurasi. Dan yang ketiga itu adanya penambahan perangkat baru, berupa hardware atau software. Nah, di sini Linux ini memiliki sifat open source, yang artinya pengguna dapat berkontribusi dalam pengembangan, modifikasi, dan mengatur ulang source code yang ada. Karena source code-nya ini dapat dilihat oleh siapapun, sehingga Linux ini memiliki komunitas untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi pengguna. Terus Linux juga sama seperti sistem operasi lainnya memiliki root. Pengguna root ini dapat melindungi akses file dari gangguan yang tidak diinginkan dengan memberikan izin untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi file kepada pengguna tertentu. Dan dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, Linux ini merupakan sistem operasi yang lebih aman terhadap virus. Di sini ada beberapa fitur keamanan dari Linux. Yang pertama itu ada Secure Shell atau SSH, yang dimana SSH ini merupakan program untuk mengakses sistem remote dan mempunyai koneksi yang terenkripsi. Lalu SSH ini menggunakan public key kriptografi untuk mengenkripsi. Nah, dalam melakukan enkripsinya ini diperlukan dua buah kunci, yaitu public key dan private key. Public key ini untuk dipublikasikan kepada penggunanya, sedangkan private key ini dirahasiakan sehingga hanya pemiliknya saja yang dapat mengetahui. Lalu ada password, jadi ketika kita masuk ke dalam server Linux, sistem itu akan menjalankan program bin login dan meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Kemudian informasi tersebut akan dienkripsi. Fitur selanjutnya itu ada netfilter atau firewall. Netfilter ini adalah sekumpulan aplikasi untuk mengkonfigurasi kernel Linux untuk mencegat dan memanipulasi paket jaringan. Nah, untuk menggunakannya, pengguna itu memerlukan IP tables. IP tables ini memiliki 3 tabel untuk uh, untuk melihat alur dari data. Yang pertama itu ada tabel filter untuk mengkategorikan paket data dan memberikan izin accept atau drop, di mana si tabel filter ini terdiri dari 3 rantai aliran data. Yang pertama itu ada input untuk mengkategorikan paket data yang masuk ke mesin firewall, lalu ada forward untuk mengkategorikan paket data ke jalur lain melalui mesin firewall, dan yang terakhir itu ada output untuk mengkategorikan paket data yang keluar dari mesin firewall. Nah, tabel selanjutnya yang ada di IP tables itu ada net untuk menerjemahkan alamat jaringan, dan ada mangle untuk QoS atau Quality of Service yang digunakan dalam mengelola lalu lintas jaringan. Lalu ada File Access Permission. Nah, izin ini harus diatur pada mesin untuk menghindari pengguna lain pada mesin ini dapat mengakses file yang seharusnya tidak dapat diakses. Nah, dalam hal ini pengguna dapat menggunakan perintah chmod
dengan mengatur izin file yang akan diubah. Masuk pada sistem keamanan Windows. Nah, Windows ini merupakan sistem operasi yang menggunakan interface berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sistem operasi ini bersifat closed source, artinya pengguna tidak mempunyai akses untuk membaca kode mengenai cara kerja sistem operasinya. Dan Windows ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan masalahnya dibandingkan dengan sistem operasi Linux. Di sini ada berbagai fitur keamanan. Nah, yang pertama itu ada BitLocker Drive Encryption. BitLocker Drive Encryption ini memiliki perlindungan data yang dapat diterapkan langsung pada satu drive, sehingga sangat sulit untuk meretas isi file pada drive yang terenkripsi. Fitur ini memiliki 3 metode operasi. Yang pertama itu ada Transparent Operation Mode, yang memungkinkan pengguna ini dapat masuk ke Windows dengan normal, seperti tidak melakukan enskripsi. Jadi, enskripsi ini dilakukan secara transparan. Lalu ada User Authentication Mode. Nah, sebelumnya untuk melakukan booting pengguna ini harus memasukkan beberapa data atau parameter. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan PIN. Dan yang terakhir itu ada USB Key Mode. Pengguna ini menyambungkan perangkat USB yang berisi kunci sehingga komputer ini dapat melakukan booting. Nah, mode ini memerlukan BIOS untuk membaca perangkat USB terlebih dahulu. Nah, fitur keamanan selanjutnya itu ada Windows Firewall. Fungsinya itu untuk menyaring dan menghalangi koneksi yang masuk, lalu juga mengawasi koneksi keluar pada suatu aplikasi, dan penggunaannya ini sudah cukup mudah. Dan yang terakhir itu ada Windows Defender, yang merupakan software anti-spyware yang otomatis berjalan saat komputer dinyalakan, melakukan pemindaian disk secara teratur untuk mendeteksi adanya malware, lalu memindai lokasi sistem yang rentan, dan Windows Defender ini memiliki dua metode, yaitu real-time protection dan scanning option. Real-time protection ini, pengguna akan diberitahu mengenai spyware yang berusaha menginstal di komputer, dan pengguna akan menerima notification apabila ada program yang berusaha mengubah pengaturan Windows yang penting. Dan yang kedua itu ada scanning option, memungkinkan pengguna untuk memindai spyware yang terpasang di komputer, lalu juga menjadwalkan pemindaian dan menghapus secara otomatis. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi, Linux dan Windows ini merupakan sistem operasi yang memiliki keamanan dengan fitur yang berbeda-beda, namun fungsinya itu hampir-hampir mirip. Dan Linux ini memiliki virus yang lebih sedikit dibandingkan dengan Windows. Lalu Linux juga memiliki sifat yang open source, sehingga pengguna ini dapat melihat shortcode yang ada dan dapat berkontribusi langsung terhadap pengembangannya, dan membuat Linux ini lebih cepat dalam menghadapi permasalahan-permasalahannya. Sedangkan Windows itu bersifat closed source, yang hanya pihak tertentu saja yang dapat melihat source-nya dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan masalahnya. Namun keamanan pada Windows ini lebih terjamin karena hanya source-nya ini tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.